Kalau kemarin kalian sudah melihat experience pemakaian smartphone mid-range Honor yang super durable, nah kali ini gue pengen share experience pemakaian smartphone Honor yang harganya paling pol di Indonesia untuk saat ini, Honor Magic V3. Yup, nambah satu lagi brand yang jualan HP foldable di Indonesia. Gue sudah menggunakan Honor Magic V3 selama kurang lebih 2 mingguan. Pengen tahu apa aja yang gue suka dan apa saja yang gue kurang suka dari smartphone yang satu ini? Let's go! Seperti biasa, spek dan detail lengkap akan gue taruh di deskripsi. Di konten K2G, kita fokus kepada experience pemakaiannya. Enaknya kita mulai dari hal-hal yang gue suka dulu deh ya. Menggunakan Honor Magic V3 sehari-hari rasanya seperti menggunakan HP Candy Bar aja. Apalagi gue selama periode pengetesan seringnya menggunakan secara naked tanpa case. Karena gue emang pengen secara pure ngerasain form factor foldable yang refreshing begini. Walau sebenarnya dapat case kece yang ada standnya dari paket pembelian. Super tipis banget ini HP dalam keadaan folded. Udah mirip aja kayak iPhone 16 Pro Max beserta case-nya yang gue pakai sehari-hari. Demikian juga saat gue tenteng sehari-hari, ya mirip kayak iPhone 16 Pro Max aja beratnya. Intinya, dengan Honor Magic V3, gue nggak merasa ada keharusan untuk menerima compromise dari sisi form factor demi menikmati sebuah smartphone foldable. Sampai saat video ini gue buat, ini adalah smartphone foldable yang form factornya itu paling mendekati smartphone Candy Bar yang resmi dijual di Indonesia. Nah, pas gue menggunakan smartphone ini dalam keadaan unfolded, bahkan lebih tipis dari produk Apple yang paling tipis, iPad Pro. Kalau mau lebay, ya seolah kayak megang lembaran kertas aja rasanya. Nggak pegel tangan gue. Terus yang gue suka lagi ya bukan karena cuma nyaman doang ya, tapi Magic V3 juga menjadi HP foldable yang bikin gue nggak perlu terlalu ngebaby saat menggunakannya. Nggak perlu takut jatuh, nggak perlu takut rendem. Ya dia udah kayak apa ya? Udah kayak terlindungi 360 derajat aja gitu loh. Mulai dari hinge, external screen, sampai dengan internal screen, punya sertifikasi atau tes durability yang spesial gitulah, maupun material unik yang sebelumnya tidak pernah gue lihat atau rasakan langsung di sebuah smartphone foldable. Di luar yang gue lihat saat demo tempo hari ya, bahkan tesnya ada yang ekstrim, sampai dimasukin ke dalam mesin cuci dan banting di lantai. Ya jadinya ini juga ngeboost rasa pede gue untuk nggak takut membawa smartphone ini kemana saja dan ngapain saja, seolah jauh dari kata ringki yang selama ini selalu melekat dengan sebuah smartphone foldable. Nice! Rasa nyaman menggunakan smartphone ini berlanjut ya, ketika gue harus worry-free memikirkan soal ketahanan baterai. Meski baterainya bukan paling besar di ranah foldable yang pernah gue coba, tapi somehow optimization baterai, sinyal, dan SoC di Honor selalu top dari pengalaman gue dan Alessa. Jujur ini unit tesnya K2G, unit tes yang tidak ada sinyalnya di Indonesia. Cuman karena kemarin itu gue sempat travel ke luar negeri untuk menghadiri sebuah event, gue sempat menggunakannya di sana seharian. Dengan durasi pemakaian kurang lebih 24 jam, termasuk buat tinggal tidur malam, baterainya masih sisa kurang lebih 20%. Nah, HP ini itu biasanya gue pakai buat maps, denger music, nonton YouTube, sedikit jepret foto atau video, cek sosmed, dan buat script untuk Reels. Ya secara keseluruhan merepresentasikan pemakaian smartphone gue di keseharian ya, tentunya minus gaming. Dari sisi performa, gue juga tidak merasakan ada slowdown yang berarti ya. Terlepas belum menggunakan SoC flagship Snapdragon yang terbaru, terus di tangan juga relatif adem, walaupun sebenarnya kemarin itu gue sempat pakai banyak di outdoor. Berhubungan dengan pemakaian outdoor, gue biasanya kalau di outdoor tuh sebenarnya banyak kan seringan pakai layar luarnya. Gue nggak pernah merasa kurang bright so far ya. Lalu selama mencoba kameranya, yang paling menjadi favorit gue adalah kemampuan untuk menjepret foto portrait pada lensa tele dengan profil warna dari Hardcore Studio yang berhasil ngasih kesan ekstra artistik ke sebuah foto. Sama halnya dengan jepretan lensa telenya yang on point dan tajam, usable lah buat gue sampai dengan 10x. Degradasi ada, tapi fine. Dan seperti biasa, gue suka versatility kamera yang ditawarkan oleh sebuah smartphone foldable, dimana gue nggak perlu bergantung sama kamera selfie yang pastinya lebih cupu ketimbang kamera utama. Sampai dengan kemampuan untuk memanfaatkan lensa ultrawide saat vlogging ditandem dengan viewfinder. Berguna banget saat gue lagi traveling. Ngomongin video, Magic V3 bisa ngerekam up to 4K 60 fps di semua lensa.
dan bisa switching antar lensa belakang. Dynamic range dan lain-lainnya termasuk baik. Dan ketika gue pakai ngerekam video di indoor dengan lighting remang dan outdoor yang udah mulai malam, juga masih reliable outputnya. Walau memang udah mulai berasa jittery ya kalau udah masuk ke malam hari. Gimana? So far, so good ya soal hardware. Perlu gue garis bawahi, pengalaman dari sisi softwarenya yang memiliki DNA EMUI juga enjoyable buat digunakan. Gua share beberapa yang gue suka dan gue sering pakai selama mencoba handphone ini ya. Ada parallel space yang bisa bikin HP punya dua whole profile system berbeda untuk kebutuhan berbeda. Jadi bisa fokus ke satu task tertentu. Mungkin kalau buat gue pribadi, lebih berguna ketika mau pinjemin HP ke orang baru yang pengen nyobain HP gue, supaya privacy tetap terjaga. Magic Portal sering kepake juga ini di gue. Fungsinya untuk mindahin gambar atau teks dari sebuah app ke app lain secara instan. Tinggal knock, lalu drag dan drop saja. Buat gue yang suka compare foto, fitur compare foto di galeri Honor itu jitu banget. Bisa compare 4 foto sekaligus, dimana ketika kita pinch di satu area, foto lainnya otomatis ngikutin. Ini memudahkan, jadi gue nggak perlu ngeliat foto satu persatu lagi. Lalu banyak trik yang relevan dengan HP foldable juga, yang gue nikmatin di Honor Magic V3. App Extender, bisa nge-split satu aplikasi jadi 2 window. Jadi ketika melakukan task yang berbeda di aplikasi yang sama, main functionnya tetap bisa berjalan. Gue seringan pakainya misalnya kayak di Twitter atau TikTok. Tapi perlu dicatat ya, nggak semua aplikasi mendukung fitur ini. Kemudian bisa dipakai untuk multitasking, untuk buka total 4 aplikasi, 2 split screen, dan 2 floating window secara bersamaan. Enaknya, ada mini floating window, jadi tampilannya nggak begitu mengganggu 2 aplikasi split screen yang kebuka. Atau bisa di-hide semuanya di sidebar dan di-trigger bila perlu. Nah, sidebarnya ini bisa nyimpen banyak banget floating window. So far yang gue coba, lebih dari 5 bisa. Kalau fitur lainnya gue rasa basic lah ya. Dan kalian udah paham juga pastinya. HP foldable bisa berdiri sendiri untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari. Ya kayak nonton dengan external screen, kemudian dual screen di YouTube yang bagian bawah jadi controller buat ngambil foto, dan lain-lain. Nah, buat yang nanyain fitur AI-nya, ya santai. Banyak kok. Circle to search, ada. AI eraser di galeri buat hapus unwanted objects, ada. Kemudian bisa buat face-to-face translation juga dengan memanfaatkan external screen saat jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Namun perlu dicatat, pilihan bahasanya masih limited dan untuk bahasa Indonesia masih coming soon. Kemudian di Honor Notes juga ada fitur transcribe buat ngerubah speech jadi teks sambil ditranslate dan bahkan bisa dipartisi speech-nya berdasarkan jumlah speaker yang berbicara. By the way, semua fitur AI yang gue sebut ini powered by Google ya. Nggak lupa, berbagai fitur Gemini juga bisa kita nikmati di Honor Magic V3. Masih kurang, masih ada fitur ekosistem produk Honor yang bisa dinikmati seandainya kalian beli perangkat Honor yang lainnya. Secara kali ini masuk ke Indonesia, Honor juga membawa berbagai macam produk mereka yang lainnya. Mulai dari Magic Book Art 14 dengan magnetic AI kameranya, layar OLED dan form factor yang ringkas. Kemudian ada Honor Pad 9 dengan layar yang lega dan seru buat mendukung produktivitas. Serta ada Honor 200 Pro dengan kemampuan photo portrait yang reliable dan baterai besar. Terakhir, ada Honor X9C juga, HP mid-range dengan durabilitas gokil yang sudah Alessa bahas kemarin. Kata kuncinya adalah Magic Ring. Ini adalah control center komunikasi antar device Honor. Bisa lihat nanti, device Honor apa saja yang available di sana. Cara pakainya tinggal drag and drop saja. Fungsi yang tersedia banyak, screen sharing atau mirroring, bisa. Jadi buat nampilin layar HP di laptop. Bisa dimultiplikasi kalau mau buka beberapa app juga. Mau sharing network sama HP juga bisa buat tethering. Bahkan kalau sudah connected, bisa jawab call yang masuk di HP via laptop. Cuman gue nggak bisa demoin ya, karena HP ini nggak ada sinyalnya. Tapi buat WhatsApp bisa, udah gue coba. Lalu, bisa copy paste teks antar device. Sampai dengan drag and drop file antar device bisa juga secara seamless. Mau trigger kamera di HP lain, supaya resultnya masuk di aplikasi yang sedang kita jalankan di laptop pun bisa. Mau pakai HP sebagai kamera laptop? Bisa. Bahkan kalau butuh keyboard gede dadakan buat kerja via HP, kebenaran lagi bawa Pad 9 dan keyboardnya, bisa tuh dipakai keyboardnya. Jangan lupa, semua device harus login ke akun Honor yang sama dan berada di satu network. Lalu koneksi Wi-Fi dan Bluetooth harus lancar. Kalau nggak, koneksi antar device bisa putus. Terus, compatibility fitur juga tergantung device. Asik deh. Ini ada feel-nya kayak make ekosistem Apple juga.
Gue sebagai user Apple ecosystem mengapresiasi fitur-fitur seperti ini, memudahkan. Sampai di sini mantep semua ya experience-nya. Tapi bukan berarti tidak ada ruang buat perbaikan atau tidak ada hal yang gue kurang suka. Experience software-nya ada yang bagi. Contoh, pernah aplikasi kamera error, nggak bisa dibuka, harus sampai gue reset dulu HP-nya, baru kebuka. Kemudian terkadang ketika gue lagi banyak banget buka aplikasi atau multitasking, bisa berasa ada minor stutter atau frame drop. Ya bukan big deal sih, tapi mengingat harganya yang tinggi, ya experience yang kayak begini seharusnya tidak ada, harus segera diperbaiki. Lalu gue merasa vibration motornya itu by default weak, soft banget haptic feedbacknya in general. Jadi solusinya gue harus adjust dari settingan Gboard untuk dapetin feedback yang cukup berasa buat gue saat typing terutama. Lalu buat speaker, gue rasa ini suaranya kurang nampol ya, kurang rich, terutama bassnya. Tebakan gue karena ini bodinya yang tipis, jadi punya space yang cukup minimal untuk mendukung kinerja dari speakernya. Ya kalau yang ini mah ya udah nggak bisa diapa-apain, mentok. Terkait kamera, gue merasa jepretan fotonya in general punya karakter yang masih proses, terutama dari segi sharpening dan warnanya itu saturasinya tinggi. Soal warna, bisa coba play around dengan color mode-nya untuk nyari yang pas dengan selera kalian. Kalau gue pakai defaultnya, vibrant, paling optimal di semua sikon soalnya. Lanjut, kekurangan lainnya soal kamera, struggle juga dia di sikon lighting yang challenging, terutama buat jepret foto orang. Kalau non-orang sih masih fine-fine aja. Baik foto dan video, ya mirip lah. Well, beberapa poin yang gue sampaikan di atas harusnya bisa diimprove atau diperbaiki via software update. Gue tunggu ya, Honor. Beberapa hal lain yang perlu kalian ketahui mengenai Honor Magic V3 adalah spek kamera selfie di internal display sama dengan yang ada di eksternal. Dijanjikan Android upgrade 2 kali dan juga untuk security patch-nya selama 5 tahun. Untuk biometric, tersedia side-mounted fingerprint sensor yang nyamat jadi power button. Lalu hanya tersedia dalam satu varian, 12 512 GB. Kemudian out of the box mendapatkan charger 66 watt dan support wireless charging juga. Untuk slot SIM card-nya bisa digunakan untuk dual SIM. Lalu fungsi eSIM-nya juga bisa dipakai. Untuk garansi, infonya mendukung pergantian layar internal maupun eksternal dengan durasi selama kurang lebih 365 hari. Oke, Honor Magic V3. Gue sangat happy atas kehadiran smartphone foldable baru dari brand yang berbeda di Indonesia. Jadi opsi kita sebagai calon konsumen itu semakin banyak. Apalagi secara hardware yang ditawarkan oleh Honor ini nggak main-main ya. Fresh menurut gue. Teknologinya salah satu yang terbaik di pasaran. Dan mencoba untuk mendobrak mindset bahwa foldable itu ringkih. Secara software, menurut gue smartphone ini juga feature rich ya. Termasuk fitur ekosistem yang ditawarkan. Cocok buat yang sekaligus mau nyebur. Namun demikian, bukan tanpa kekurangan. Ada dari sisi software yang sebelumnya udah beberapa gue mention ya. Dan beberapa diantaranya gue rasa masih bisa diperbaiki dengan software update. Mudah-mudahan. Dengan harga yang ditawarkan, gue rasa Honor Magic V3 ini bisa menjadi opsi baru yang kalian pertimbangkan ketika ingin membeli sebuah book style foldable phone. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.